Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa qa'idina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salawatullahi wa salamuhu ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah masih mengizinkan kita, meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis taklim Al-Muhajirin. Itu salah satu tanda Allah mencintai hambanya itu ketika Allah ngasih kita iman, Bapak Ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib." Allah itu ngasih dunia kepada yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Makanya yang kafir dapat dunia juga, Bapak Ibu, bahkan mungkin kadang lebih banyak. Walakinnallaha yu'til iman liman yuhib. Tapi Allah tuh ngasih iman bagi yang dicintai saja, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu punya iman, jangan risau, omahe tonggoku gede. Enggak ada soal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah ngasih dunia itu kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai, tapi ngasih iman khusus yang dicintai. Makanya Bapak Ibu kalau sudah punya iman, tolong dijaga. Jangan sampai gara-gara urusan dunia imannya jadi turun, imannya rapuh, ngajinya males. Naudzubillah. Ya, jadi saya sering sampaikan ke santri-santri itu, jangan dikira kita berkumpul di tempat seperti ini, ngaji seperti ini, membaca ayat-ayat Al-Quran, menghafal, mentadaburi, itu karena kita yang pinter. Sama sekali tidak. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Semua karena Allah. Karena Allah kasih kita taufik, kasih kita iman, ringankan langkah kaki kita, ya. Itu semua karena Allah, sehingga kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita bangga dengan amal kita, tapi selalu dan selalu mohon taufik kepada Allah. Taufik itu apa, Bapak Ibu? Kecocokan hati, sehingga ketika kita diajak yang baik-baik itu ringan. Karena kalau nggak dikasih taufik, Bapak Ibu, orang itu tahu sholat wajib 5 waktu dalam sehari, apakah semua kemudian melaksanakannya? Tidak. Kalau sekedar tahu, itu baru dapat hidayatul irsyad, petunjuk yang sifatnya pengetahuan, petunjuk yang sifatnya knowledge. Tapi kalau hidayatul taufik, petunjuk yang sifatnya kecocokan hati, setelah orang tahu ini wajib, Allah kasih dia kemudahan untuk melaksanakan. Makanya kalau Bapak Ibu ngaji seperti ini ringan, mudah, itu tanda Allah cinta sama kita. Jadi cukup Allah sudah sayang sama kita, tidak usah nyari validasi manusia. Kita hidup di zaman yang serba semuanya butuh validasi, Bapak Ibu. Titik-titik garis status upload, yang kita harapkan berapa likes, Masya Allah, berapa jempol, atau berapa itu gambar kowok atau apalah itu ya, likes. Masya Allah. Latihan Bapak Ibu, kita pengen beramal tuh pengen cuman di likes oleh Allah saja, selesai. Jangan butuh likes netizen, Masya Allah. Nanti amalan kita jadi sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salawat serta salam mudah-mudahan kita senantiasa lantunkan, haturkan, ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad.
kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Kan ironis kita mengharapkan syafaat Nabi, tapi Nabi punya ajaran nggak pernah diikutin. Tuh ayam kalau lewat ketawa. Katanya pengen syafaat Nabi, tapi Nabi bilang makan tangan kanan, kita makan tangan kiri, Pak. Jalan lagi, makanya ayam jalan ketawa. Kok bodoh aku, mangan ngadeg. Kalau boleh berbicara, saya suka heran, kok senang sekali kita itu makan tangan kiri. Saya ngajari anak TPG Bapak Ibu, nah tangan kiri buat cebok, habis pegang maaf pantat buat makan. Sebenarnya bukan sekedar itu. Nabi bilang la taqulu bishimal, jangan makan tangan kiri. Fa inna syaiton yaqulu bishimal. Setan tuh makan tangan kiri. Kata Nabi harusnya cukup begitu aja. Tapi karena sabda Nabi nggak cukup, saya nambahin. Nah, tangan kiri itu buat cebok. Sekarang saya bilang kepada Bapak Ibu, tangan kiri buat kalau makan tangan. Itu contoh sunnah Nabi yang sering kali kita ngelanggar tuh, kayak nikmat sekali kalau minum atau makan tangan kiri. Ya Allah, latihan Bapak Ibu, kita jangan latah suka ikut kebanyakan manusia. Karena Bapak Ibu kalau nanti kita lihat di Quran, setiap Allah menyebutkan narasi kebanyakan, entah kalimatnya aktsaruhum, kebanyakan mereka, atau aktsarun nasi, kebanyakan manusia, itu mesti negatif Bapak Ibu. Setiap Allah berfirman di dalam Al-Quran, walakinna aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak punya ilmu. Walakinna aktsaran nasi la yaqilun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak berakal, tidak mau menggunakan akal, mesti buruk. Kebanyakan manusia mesti negatif, kalau nggak berakal, nggak beradab, kebanyakan mereka zalim, kebanyakan mereka kafir, fasik dan seterusnya. Maka Nabi bersabda, tubalil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang asing. Apalagi di situasi zaman seperti ini Bapak Ibu, suruh ngaji banyak yang berangkat atau banyak yang mager, banyak yang mager. Makanya kalau sedikit tuh seneng Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ada di jalan yang kalau bisa sih banyak, tapi kan kita nggak bisa maksa orang. Ayo hadir semua di emperan atau di halaman rumah Bapak Syamsuddin ngaji, pengennya begitu ya banyak. Tapi kalaupun yang hadir sedikit tidak masalah Pak. Terakhir sebelum saya masuk ke surat Al-Mu'min, Nabi kita Bapak Ibu itu orang terbaik di muka bumi. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada beliau sama kita itu sama Bapak Ibu. 24 jam kali 7 berapa Bapak Ibu? 108 jam per pekan. Kita punya waktu yang sama Bapak Ibu. Nabi itu pemimpin umat seluruh dunia. Istrinya 4. Beliau mimpin perang, ngurusin ekonomi umat. Masih sempat belajar loh Bapak Ibu sama malaikat Jibril. Kita istri 1, anak mentok 4 lah. Presiden bukan, panglima perang bukan, menteri ekonomi apalagi. Ngaji seminggu sekali, nek longgar, Allahu Akbar. Ada yang salah Bapak Ibu, ada yang salah. Apalagi cuma berapa, nggak sampai 1 jam Mas Miftah ya? Ya kurang lebih 1 jam lah ya. 1 jam sepekan. Afwan, anak hari ini izin dulu sibuk. Allahu Akbar Pak. Surga itu mahal. Kita diminta nyempatin waktu dalam sepekan untuk belajar ngaji, membaca dan mentadaburi Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Seringkali kita hanya bilang afwan sibuk. Bapak Ibu, kalau saya ngomong sama remaja agak kasar, yang ngaji kamu pikir pengangguran semua? Jangan dikira kita ngaji itu nggak ada kerjaan. Saya yang sering ngurusin jenazah sama Pak, yang belakang itu pernah ketemu, belakangnya Pak Irsam ngantuk. Pak Sinten jenengan pernah ketemu sama saya ngurusin pasien, ngurusin jenazah. Sering Pak, Bapak Ibu, saya kalau pas ada
panggilan kematian, maksudnya diminta untuk ngurusin pasien maupun jenazah, itu suka merenung saya betapa hidup itu. Maaf kalau yang mengucapkan ini umurnya 70 tahun wajar Pak ya, sudah kenyang sama dunia gitu. Tapi saya yakin, hakul yakin kematian tuh nggak pakai permisi. Kamu nunggu 60 tahun ya baru meninggal, nggak begitu Pak. Saya makamin anak seusia 2 hari, bapak ibunya nangis itu Pak. Anak baru lahir sehari, bawa ke rumah sakit, sehari berikutnya meninggal. Artinya yang lebih muda dari kita bisa mati. Jangan dikira mati itu nunggu 70 tahun, 80 tahun. Baru 2 hari Pak, sudah dikasih nama tak gitu sama orang tuanya. Bapaknya nangis, ibunya nangis. Siapa sih orang tua yang anaknya nggak nangis? Yang kedua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup kita itu nunggu 2 hal Bapak Ibu. Nunggu waktu sholat dan waktu mati. Maka perbanyak amal soleh Bapak Ibu. Monggo sama-sama, saya yang bicara maupun Bapak Ibu yang mendengarkan, kita hanya menunggu 2 hal, menunggu waktu sholat sama waktu dipanggil sama Allah. Maka semangat untuk beribadah sewaktu-waktu Allah panggil kita itu, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Jangan malah, aduh aku 70 tahun, cita-cita duniaku masih panjang, banyak yang belum kesampaian, naudzubillah, sehingga ngaji pun kadang nggak sempat. Malu sama Rasul orang terbaik di muka bumi, waktunya sama dengan kita, 24 kali 7 dalam sepekan, itu 168 jam. Beliau masih sempat belajar sama malaikat Jibril, dan belajarnya 30 juz Bapak Ibu. Ini kan Nabi menerima wahyu 30 juz, itu kebayang Pak berapa tahun? Mulai beliau menerima menjadi nabi yang pertama itu 40 tahun sampai beliau wafat 63. Berapa Bapak Ibu? 23 tahun. Ya, kurang lebih kita ngaji harus nggak jauh-jauh dari Nabi Pak. Kalau baru gabung muhajirin setahun yang lalu ya Mas harus tetap semangat. Masya Allah. Nabi 23 tahun Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan prolog atau mukadimah ini Bapak Ibu semangat, karena kita membaca Al-Quran mentadabbur itu harus semangat Bapak Ibu. Jangan malah delok tulisan Arab kok plukuter-plukuter mumet aku, tapi nek nyawang duit melek. Allahu Akbar. Kita itu punya banyak kelemahan Pak, Masya Allah. Makanya kita nanti banyak doa, ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong kami, tolong aku untuk selalu dzikrika, mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus kualitas ibadah kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Ghafir ayat yang ke-13 kemarin Mas Miftah, tidak apa-apa kita ulang karena pembahasannya nyambung. Silahkan disimak, saya akan baca beberapa ayat. Dan salah satu sebab turunnya rahmat itu ketika dibacakan Al-Quran, kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'u Allaha mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundhira yawmat talaq yawma hum barizuna la yakhfa 'ala منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع
Ahzab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Surat Ghafir, begitu juga disebut surat Al-Mu'min, termasuk dalam surat-surat Makkiyah. Maka selalu dan tidak bosan saya mengingatkan kalau surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, maka memang seringkali surat Makkiyah itu turunnya di kota Makkah, yang jadi mukhatab, yang jadi lawan bicara, yang jadi objek dakwah pada waktu itu terkhusus kaum kafir Quraisy. Meskipun nanti juga bisa kita ambil beberapa pelajaran faedah dari ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Di ayat yang ke-13, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yuriikum ayatihi." Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan dialah Allah yang menurunkan kepada kalian atau untuk kalian minas sama'i, dari langit, rizqa, rizki. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan tidaklah mengambil peringatan dan tidaklah bisa mengambil peringatan kecuali orang yang kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayat ini masih ada korelasi atau hubungan dengan ayat sebelumnya, di mana di akhir ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Fal hukmu lillahil aliyyil kabir." Maka hukum itu milik Allah Al-Ali, yang tinggi, Al-Kabir, yang agung. Maka di ayat setelahnya Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah yang Al-Ali dan Al-Kabir, Allah yang maha tinggi dan maha kabir, maha agung, itu salah satu bentuk kemahatinggian Allah, salah satu bentuk kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah adalah di ayat 13, yaitu huwallazi yuriikum ayatihi. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat ayat seperti ini, maka kita harus melibatkan pendekatan bahasa Arab. Kata-kata yuriikum, memperlihatkan kepada kalian, itu menggunakan kata kerja mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ingat simple past tense, kalimat yang menunjukkan waktu lampau. Kalau simple present tense itu sekarang, atau yang menunjukkan kebiasaan. Maka kata keterangan waktunya, adverb of time-nya adalah every. Masih ingat Bapak Ibu? Simple present tense itu kan yang every day, setiap hari, every time, setiap waktu. Nah, dalam bahasa Arab, yuriikum itu kurang lebih seperti simple present tense dalam bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Apa itu? Pakai kata kerja mudhari'. Yang pernah belajar bahasa Arab? Nggak ada juga? Ya, sekarang belajar. Yang satu madhi, kata kerja atau fi'il madhi itu kata kerja lampau. Bahasa Inggrisnya mungkin simple past tense ya. Verb to. Nah, mudhari' itu kata kerja, kalau bahasa Arabnya hadir awil mustaqbal. Kata kerja menunjukkan sekarang atau akan datang. Nah, ini berarti mirip simple present tense. Emang apa hikmahnya, apa hubungannya, apa korelasinya? Ketika Allah menyebutkan dirinya huwallazi yuriikum ayatihi, Dia Allah lah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Ini pakai bentuk jamak Pak ya, bentuk jamak. Bentuk tunggalnya apa? Ayatun. Nah, yaknya pendek. Kalau ayatun yaknya panjang, itu berarti ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Lalu apa tadi yang kita bisa ambil faedah dari penggunaan kata mudhari' atau fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang? Artinya Allah selalu dan akan terus memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita. Baik, sekarang kita bahas. Artinya Allah tidak menggunakan lampau. Kalau lampau kan sudah
Allah sudah tunjukkan atau Allah sudah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kamu. Sekarang nggak ada soal, besok nggak dijamin karena kan sudah. Tapi Allah menggunakan mudhari', artinya Allah sekarang tunjukkan ayat-ayatnya kepada kalian, kepada kita, dan terus akan selalu memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita. Itu poin pertama. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari'? Karena Allah akan selalu memperlihatkan kepada kita, kepada manusia, ayat-ayat Allah. Sekarang kita bahas apa itu ayat-ayat Allah, maka terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ini saya hapus ya. Anggap saja paham gitu. Iya. Mudhari' dan madhi paham? Insyaallah. Karena terbatas papan tulisnya. Saya akan singgung yang ayatihi. Ayat-ayatnya. Pak, Ibu, Allah tuh kalau nyebut ayat-ayatnya sekurang-kurangnya ada dua macam ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang sifatnya Qur'aniyah. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan itu asalnya adalah qaul, firman Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang kedua kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Arti ayat dulu ya, ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan. Jadi jangan asumsi kita jangan, oh ayat itu selalu yang berkaitan dengan Quran dan surat apa, berarti itu berkaitan dengan ayat yang Qur'aniyah. Ya memang betul itu ayat, tapi kita harus paham bahwa ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan. Kalau itu berkaitan dengan surat dan ayat dalam Al-Quran, berarti ayat yang atau tanda-tanda yang sifatnya Qur'aniyah. Tapi Allah tidak hanya memperlihatkan kepada kita ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran saja, tapi juga ayat-ayat yang ada di alam semesta. Apa itu? Banyak sekali Bapak Ibu, di ayat maupun di Quran, di hadis, Allah dan Rasulnya seringkali mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda betapa Allah itu maha kuasa terhadap seluruh makhluknya, manusiakah, hewankah, tumbuh-tumbuhan. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu, hadis yang fenomenal bagi saya, mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu. Hadis yang saya hafal ketika mulai 4 SD. Pada waktu itu hanya menghafal. Teman-teman saya kalau sore nguluk ke layangan, ibu saya bilang, naik ke loteng hafalin Arba'in Nawawi. Masya Allah. Kelas 4-5 SD itu saya dipaksa ibu saya, karena memang syarat lulus SD saya pada waktu itu 2 juz Qur'annya, hadisnya Arba'in Nawawi, ya jumlahnya 42 hadis dua. Hadis yang keempat masih saya hafal. Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kayaknya enak berdiri Bapak Ibu ya, biar kayak seminar. Auranya beda Pak. Nabi bersabda di hadis keempat arba'in nawawi, nanti dicek, rawinya adalah Ibnu Mas'ud. Kalau yang bawa HP bisa aja buka langsung, ketikkan di Google hadis keempat arba'in nawawi, pasti keluar itu. Sesungguhnya seorang di antara kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Penciptaan kalian wahai manusia itu dikumpulkan di perut ibunya 40 hari pertama berupa nutfah. Mana nutfah? Berupa air mani. Ini yang bilang Nabi 1447 ya sekarang itu Mas. Ya 1447 Hijriah, enggak ada tanggalnya ya. Nabi bilang ini kurang lebih 1447 tahun yang lalu, kurang lebih 1500 abad yang lalu. Setiap manusia diciptakan oleh Allah diawali dari 40 hari pertama berupa nutfah, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari kedua berupa segumpal darah, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berupa 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Bahasa biologinya embrio, bahasa kerennya hari ini. Nabi Pak nggak punya dosen, nggak pernah kuliah, bisa ya karena beliau dapat wahyu. An-Najm, surat An-Najm, Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah berucap berdasarkan hawa nafsu. Tidak kayak si Pak Rohman, kadang menggebu-gebukan hawa nafsunya. Kalau Nabi itu bicara pasti in huwa illa wahyu yuha, pasti wahyu dari Allah. Maka wajar kalau Nabi bisa tahu tentang proses penciptaan manusia padahal belum ada dosen, belum ada kuliah, bla 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 bla. Kita wajib mengimani itu.
Kita lanjutkan, 40 hari yang ketiga itu berupa segumpal daging Bapak Ibu. 40 kali 3 berapa Bapak Ibu? 120 dibagi 30 per bulan. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Apa yang terjadi? Tsumma yursalu ilaihil malak. Nabi melanjutkan sabdanya di hadis itu, kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiuplah ruh ke dalam janin tadi, ke dalam embrio tadi. Maka ulama sepakat kalau ada ibu-ibu yang dolim, mudah-mudahan di sini tidak ada, usia kandungan 40 kemudian melakukan aborsi, dia sudah membunuh satunya. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. 40 hari yang ketiga atau 120 hari atau 4 bulan masa kandungan itu Allah sudah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Cukup di situ tidak. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan 4 hal Bapak Ibu. Bikat birizkihi. Rizkinya alhamdulillah pernah nyantri ini. Wa ajalihi. Leres. Ajalnya kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Wa amalihi. Amalannya Bapak Ibu. Kita hari ini di sini, saya berdiri, Bapak Ibu duduk terus mentolongin saya, ada sudah tercatat itu sejak 40 hari yang ketiga. Kita itu tidak lebih dari sekedar artis Allah sutradaranya. Kita mengikuti skenario Allah. Enak banget kalau kita paham itu, hidup tuh ngalir aja sesuai dengan skenario Allah. Jangan suka nantang-nantang, ya. Wasakiyun au sa'idun, dan bahagia serta celakanya. Hadis ini Bapak Ibu menunjukkan betapa Allah itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang ada di kauniyah tadi ya, di alam semesta. Apa itu? Manusia itu lahir secara default lewat pertemuan suami istri 40 hari berwarna air mani, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Itu untuk apa? Biar kita berpikir Bapak Ibu, ya, selain Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Isa semua lahir lewat pertemuan bapak dan ibu. Nabi Adam dari tanah liat, Siti Hawa dari tulang rusuk, Nabi Isa punya ibu tanpa bapak. Sudah, yang lain pasti lewat bapak ibu. Maka kalau ada orang mengaku saya tadi malam dikelonin genderuwo terus paginya hamil, bohong. Saya pernah lihat orang itu Bapak Ibu, ada wanita mengaku, enggak tahu di Jawa Timur atau di mana, lupa saya, pas kecil tuh. Ada seorang wanita mengaku disetubuhin genderuwo terus paginya hamil. Bilang aja sama Yanto tapi malu. Enggak ada yang lahir tanpa bapak kecuali Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa lewat ibu tanpa bapak. Dan itu untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa, Allah mampu menciptakan manusia tanpa ada bapak ibu. Tapi secara umum, secara default, secara basic harus lewat perantara bapak ibu. Ya, itu yang pertama. Ini contoh-contoh ayat-ayat yang ada di kauniyah. Apakah Allah butuh bantuan? Tidak. Maka pelajaran yang dapat kita ambil bapak ibu, Allah itu dalam kitab tauhid, para ulama menyebutkan Allah itu maha infiradi, maha bersendiri dalam mengurus alam semesta. Maka pelajaran yang dapat kita ambil bapak ibu, kita wajib dan pantas mengesahkan Allah dalam beribadah. Saya ulang, karena Allah itu mampu mengatur semesta alam ini sendiri. Dan Allah itu dalam konsep kita umat Islam, qul huwallahu ahad, satu. Allah itu esa, satu jumlahnya, sendiri dalam mengurusin seluruh ini, seluruh alam semesta. Maka kita sebagai hamba wajib mengesahkan, mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan. Ini penting Bapak Ibu. Apa itu mengesahkan Allah dalam setiap beribadah? Allah itu Bapak Ibu mewajibkan kita, mensyaratkan kita kalau mau masuk surga harus bertauhid. Kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah tauhid itu dari kata wahid, dari kata satu. Maaf kok malah begini, saya begini. Tauhid dari kata wahidun, satu, mengesahkan Allah. Maksudnya menyembah, memohon, mendoa dan seterusnya hanya kepada Allah. Kenapa harus saya ulang-ulang? Karena orang hari ini fatal Bapak Ibu, sholat jalan, sholat 5 waktu bahkan mungkin tahajud,
Tapi kadang kalau bikin nikahan anaknya, di setiap sudut ruangan gedung dikasih sesaji biar acaranya lancar. Ini jatuhnya sudah kepada kesyirikan Bapak Ibu. Kenapa? Meyakini ada zat selain Allah yang bisa memberi manfaat maupun madarat, dan itu dosa terbesar, syirik. Allah cemburu, Allah enggak ridho diduakan. Syirik itu dari kata syarik, serikat, menjadikan tandingan untuk Allah. Sholat lo saya, iya, tapi kamu meyakini kalau lewat segar kencang harus bilang kulon nuwun, kalau enggak celaka. Nah, fatal itu. Alah guru ngomong kulon nuwun kok gak itu Pak Ustaz. Bukan masalah mengucapkan kulon nuwunnya, tapi kamu meyakini kalau enggak mengucapkan kulon nuwun kamu nanti bisa kepleset, bisa kecelakaan. Itu fatal. Lah saya pengen selamat di perjalanan, doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa, naik kendaraan subhanallah di sahrolana. Lanjut Bapak Ibu, nggak pernah doa baca naik kendaraan, baca Bapak Ibu. Sudah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca aja doa, minta keselamatan kepada Allah. Allah yang bisa memberi selamat, Allah pula yang bisa memberi celaka. Enggak ada itu mbah rumuseng, mbah krusek, mbah. Enggak ada. Atau termasuk Mbah Falak ada, Mbah Falak. Saya harus menggebu-gebu Bapak Ibu karena itu persoalan mendasar. Jadi kalau orang sudah bertauhid kepada Allah dengan benar, hidup tuh nggak risau Bapak Ibu. Kembali ke sini, rizki. Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan saya itu nggak pernah risau soal rizki. Kenapa? Rizki saya sudah ditetapkan, nggak bakal diambil oleh orang lain. Orang hari ini sebelahnya punya usaha yang mirip dengan kita, bingung, wah kayak ngambil jatah rizki saya itu, ngambil pelanggan saya. Nah ini ada persoalan dengan tauhid. Rasul bersabda dalam hadis Arba'in juga, hadis yang ke-30 berapa saya lupa, saya hafal hadisnya tapi lupa nomornya. Annama akhta'aka wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini berkaitan dengan rezeki, begitu juga hal lain. Nabi bersabda di hadis tadi bilang kepada Ibnu Abbas kalau nggak salah itu, ketahuilah annama akhta'aka, apapun yang luput darimu, lam yakun liyusibaka, tidak bakal sampai mengenai kamu. Apapun itu, peluru misalnya, kalau luput nggak bakal kena. Ya kan, kalau luput nggak bakal kena. Sama rizki, kalau bukan jatahmu nggak bakal sampai, sekalipun kamu banting tulang, meras keringat, siang malam bla bla nggak tidur begitu, nggak bakal sampai itu rizki kalau memang bukan bagian. Sebaliknya, wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, apapun yang menjadi bagianmu, apapun yang menimpamu, apapun yang mengenai kamu, nggak bakal meleset. Itu camkan baik-baik sama Hasan Al-Basri, sehingga beliau urusan rezeki saya nggak pernah risau urusan rezeki. Kenapa? Karena apa yang Allah tetapkan untukku itu bakal sampai kepada saya, apapun yang terjadi. Sayangnya, bukan sayangnya Bapak, untungnya 4 hal ini nggak pernah dikasih tahu oleh Allah kepada kita. Ini kan takdir Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau satu saja, kalau saya tahu rezeki saya di usia 35 tahun saya bakal jadi miliarder, pernahkah saya kebayang untuk kerja? Enggak lah, ngapain kerja capek-capek, saya tahu rezeki saya bakal jadi miliarder di usia 35, saya mager ya, turu madang ising turu ya, pasti kaya. Nggak menarik hidup kalau kita tahu rezeki kita. Sebaliknya, kalau saya 35 tahun di usia saya tahu jatah rezeki saya bakal jadi orang kiri, miskin. Perlukah saya bekerja banting tulang? Enggak lah, ngapain capek-capek, toh saya bakal jadi orang miskin kok. Enggak indah hidup Bapak Ibu. Makanya Allah simpen ini takdir, nggak pernah kasih tahu kepada kita. Biar apa? Biar ikhtiar satu. Kalau mau kaya, ya bekerja. Nanti jadi kaya atau tidak, bekerjamu itu dinilai ibadah. Mau pinter, ya belajar. Nanti jadi pinter atau tidak, kamu berusaha untuk belajar itu dinilai jadi ibadah. Wilayah kita wilayah ikhtiar, wilayah berusaha. Soal hasil hak prerogatif Allah. Tenang Pak, saya pokoknya mau bekerja, bismillah berangkat, penting kerjaan saya halal, waktu sholat berhenti, itu pekerjaan terbaik.
Percuma banyak uang yang kita dapat, tapi sholat mesti bolong-bolong. Lucu. Kita minta rizki, tapi kalau dipanggil oleh sang pemberi rizki, moh-moh. Kan lucu. Allah memanggil hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kesuksesan. Saya kalau dagangan lagi rame pelanggan, mau sholat mau baik. Kan lucu Bapak Ibu. Makanya urusan rezeki tadi sudah yang ditentukan oleh Allah, itulah yang bakal sampai kepada kita. Untungnya kita nggak tahu, sehingga kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin sambil husnudon. Yang kedua, husnudon kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah itu ridho, Allah itu senang kalau hambanya itu berbaik sangka, berhusnudon kepada dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kalau Allah berfirman di dalam hadis, berarti namanya apa Bapak Ibu? Hadis qudsi. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak Ibu pintar-pintar. Hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Allah itu berfirman di dalam hadis qudsi, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka yang baik, dia dapat baik. Kalau buruk, dapat buruk. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Selain kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar, berusaha, pengen kaya ya bekerja yang halal, pengen pinter ya belajar dan seterusnya, mau apa terserah. Yang baik-baik ikhtiarin. Yang kedua, husnudon kepada Allah, berbaik sangka. Lah gimana kita mau pinter misalnya kalau urusannya ilmu, mau gimana kita mau kaya kalau urusannya materi. Sedangkan kita dalam bekerja mikir, oh pantas aku ini aku ini dagong sugih. Lah belum sudah meragukan dulu, sudah suudon kepada Allah. Padahal Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu memberi rizki, Allah itu Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Kalau kamu bilang, opo iso aku sugih, itu seolah kamu menganggap Allah nggak mampu membuat kamu kaya. Padahal bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki kun, jadilah, maka jadilah. Seketika kaya bisa, seketika habis kaya miskin bisa. Pejabat yang bicara kemarin, nggak usah dilanjutkan, politik, kita ngaji aja. Artinya banyak sekali ayat-ayat Allah. Allah ingin menunjukkan betapa kalau Allah berkehendak membuat kaya orang, singkat bagi Allah, yasir, mudah. Sebaliknya Allah mau menghinakan seseorang yang sebelumnya hari kemarin kaya kemudian dibikin miskin, bagi Allah mudah. Maka wilayah kita adalah memperhatikan ayat-ayat Allah yang berserakan di muka bumi ini, yaitu ayat-ayat kauniyah. Dalam konteks kita hari ini, memperhatikan ayat-ayat Allah yang sifatnya Qur'aniyah. Masya Allah. Dan itu akan selalu Bapak Ibu. Kalau tadi saya bilang saya sering jadi relawan kematian maupun ngurusi pasien, itu sebenarnya di situ ada banyak ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Karena Allah sendiri sudah berfirman Bapak Ibu, wa fi anfusikum, dan dalam diri atau pada diri-diri kalian, pada diri-diri kita, afalatu besirun, apakah kalian nggak pernah memperhatikan? Itu Allah pengen ngajak kita perhatikan betapa di tubuh kita, di dalam diri kita itu banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, banyak sekali Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu mampu menciptakan seseorang dari hanya setetes air. Dalam surat Yasin bagian belakang yang sering Yasinan, mudah-mudahan mau mentadaburi, bagian akhir Bapak Ibu, Allah berfirman, wa dzaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Lanjut. Qala man yuhyil idza ma bayyarani. Alhamdulillah, berarti sering Yasinan. Maka kita hari ini mentadaburi. Kita perhatikan ayat Al-Quran itu satu, memang dibaca berpahala Pak, tapi tidak mungkin ayat Al-Quran cukup dibaca saja, harus ditadaburi biar jadi ayat-ayat yang bermanfaat untuk kita. Apa pesan Allah di dalam surat Yasin bagian akhir tadi? Allah ingin menggambarkan orang-orang kafir itu karena nggak percaya sama hari kiamat, hari akhir, mereka membuat permisalan kepada Allah. Wa dzaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat permisalan untuk Allah, tapi dia lupa
terhadap dirinya. Apa yang dia ucapkan oleh orang kafir? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sopo sing iso ngurip-nguripke tulang belulang kalau sudah hancur? Mereka itu karena nggak iman kepada hari akhir. Orang kalau udah meninggal, lama-lama kan jadi tulang belulang Bapak Ibu. Nah, orang kafir itu seolah-olah sok berpikir logis dan rasional. Emang menungso wis dadi remuk-remuk tulang, sapa sing iso bangkitkan? Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, menjadi jawaban terhadap statement mereka. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang-orang kafir yang nggak percaya hari kiamat, yang mengatakan bahwa siapa yang bisa menghidupkan kembali serpihan atau serbuk-serbuk tulang yang sudah hancur ini, katakan yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk ini adalah Allah yang menciptakan mereka pertama kali. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang yang sudah mati ini adalah Allah, zat yang pernah membuat dia hidup yang sebelumnya tidak pernah ada. Itu kalau kita berpikir Bapak Ibu, pernah nggak kita berpikir, maaf tadi nyambung dengan hadis keempat arba'in, kita itu kan 40 hari pertama dari air mani Bapak Ibu, dari air iso jleger seperti ini. Allah mampu, apalagi menghidupkan yang mati, kan lebih mudah. Itu secara akal begitu. Ingin berpesan pada orang kafir, kamu kalau dolan atau sidik bro, maksud saya jangankan menghidupkan yang sudah mati, menciptakan manusia seperti ini dari benda yang nggak ada hubungannya dengan manusia, dari air bisa. Allah mampu, mudah bagi Allah. Apalagi menghidupkan yang sudah mati, lebih mudah. Nah itu gambaran orang tuh kalau nggak beriman sama Allah Bapak Ibu, ada di puncak kebodohan tertinggi. Saya ulang, orang kalau nggak beriman pada Allah itu adalah puncak kebodohan tertinggi. Saya ambil penjelasannya begini Pak. Orang kalau nggak percaya sama Allah, nyembahnya itu walladzina tad'una min dunillah, dan orang-orang yang menyeru pada selain Allah, siapapun itu. Kalau orang Quraisy pada waktu itu, Lata, Uzza, Manat, dan segala macam patung-patung. Maka ini adalah kebodohan tertinggi. Kenapa nggak bodoh? Nabi Ibrahim itu, saya belok sedikit tapi sama, satu judul. Orang menyembah berhala di masa Nabi Ibrahim yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Namrud. Suatu ketika Raja Namrud dan rakyatnya pergi dari istana mengadakan pesta di lapangan Jatidiri misalnya gitu. Intinya di jauh dari istana. Di istananya Raja Namrud itu banyak patung-patung. Semua rakyat ikut berpesta di sana bersama raja kecuali Nabi Ibrahim. Begitu lihat istana kosong, semua berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Disisain satu patung yang terbesar. Oleh Nabi Ibrahim, kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung itu dikalungin di patung yang paling besar. Singkat cerita, raja dan masyarakat dan rakyat yang berpesta pulang. Kaget tuh raja lihat, ih siapa ini yang menghancurkan patung Tuhan kita? Maka raja memerintahkan kepada pasukan, cari siapa warga yang tidak ikut pesta kita di Jatidiri. Maka ketemulah, wahai raja, ada seorang pemuda yang tadi tidak ikut kita berpesta. Dia adalah Ibrahim, bawa ke sini. Perhatikan Bapak Ibu, apa kata raja? Ibrahim, kamu kan yang menghancurkan Tuhan kami ini. Perhatikan, Nabi Ibrahim nggak pernah bohong. Kalau beliau bilang bukan saya, itu bohong namanya. Padahal beliau yang melakukan. Beliau nggak bilang bukan, tapi bilang gini. Dia nggak tahu kok tanya saya, tanya ke patung yang paling besar, yang kalungan kampak itu. Hei Ibrahim, emang kamu udah gila? Dia nggak bakal bisa menghancurkan ini. Stop wahai raja. Yang gila saya atau Anda? Kalau tahu nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kamu sembah? Gagap, konyol, nggak bisa jawab. Bilang bakar. Itu Bapak Ibu. Orang kalau nggak punya jawaban ketika berdebat, keluar emosinya. Nabi Ibrahim disuruh bakar. Kan dibakar akhirnya. Tapi Allah Maha berkuasa. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, karena Allah Maha pencipta seluruh makhluk dan api makhluk Allah, disuruh wahai api kuni bardan, jadilah kamu sejuk dingin untuk Ibrahim, sehingga api selesai menyala, Nabi Ibrahim keluar bebas, nggak terbakar. Apa yang ingin saya sampaikan? Patung itu nggak pantas disembah Bapak Ibu. Sesembahan selain Allah itu semua batil, semuanya nggak pantas disembah selain Allah. Ya, maka
Tadi saya sampaikan, semua yang menyembah selain Allah ada pada puncak kebodohan. Karena mereka, di banyak ayat Bapak Ibu, itu Allah itu ngajak kita berpikir, khususnya orang kafir Quraisy, begitu juga kita. Coba, sesembahan yang kamu sembah selain Allah pernah menciptakan apa? Tanya aja satu hal, pernah nyiptain apa itu? Lata, Uzza, Manat, patung-patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy di kota Mekah pada waktu itu. Nggak bakal bisa jawab, boro-boro nyiptain. Mereka kan yang bikin kita. Batu gelondongan yang kali kita ambil, diukir, mending batu. Kadang ada bikin Tuhan dari gandum, dari roti, disembah, selesai potong tangannya makan. Astagfirullah, Tuhan macam apa ini? Maka Islam pengen ngajarin akal sehat Bapak Ibu. Itu sudah salah, wahai kaum Quraisy, khususnya karena surat ini Makkiyah. Itu sudah jauh kamu sudah jauh bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak pantas sedikit pun untuk disembah. Karena mereka nggak pernah nyiptain sesuatu pun, meskipun hanya walau dubaban, meskipun hanya seekor nyamuk, Tuhan kamu tuh nggak pernah nyiptain, nggak pernah bisa. Coba sebutin. Nyi Roro Kidul misalnya, kalau dia Tuhan, kalau ada yang nyembah, tanyain kepada para penyembahnya, Nyi Roro Kidul sudah nyiptain apa buat kamu? Nggak bakal bisa jawab Bapak Ibu. Sesembahan selain Allah itu batil, nggak ada yang pantas untuk disembah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berhak. Itu kenapa makna la ilaha illallah, ulama tauhid membuat definisi makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Allah memperlihatkan kepada kita, kepada kalian ayat-ayatnya. Kita paham tadi ada ayat Qur'aniyah, yaitu yang tentang Quran. Yang kedua kauniyah, yang berkaitan dengan alam semesta, termasuk di dalam diri kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa di dalam diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau kita sudah pada titik meyakini itu, kalimat setelahnya meskipun saya loncatin ya, fad'ullaha mukhlisina lahuddin, maka memohonlah, berdoalah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, dengan murni, jangan dicampur adukkan, jangan ditunggangi oleh tendensi-tendensi lain. Ikhlas itu begitu. Ikhlas itu murni karena Allah semata. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa yunazzilu lakum. Waktunya nggak terasa ya. Satu ayat belum selesai sudah mau habis nih waktunya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ini menarik lagi Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar Al-Qur'an tuh harus paham bahasa Arab. Saya kalau sama bapak-bapak di masjid saya, Pak, jawab. Para ulama itu bikin kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kalau nggak sempurna kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi jadi wajib. Saya ambil contoh, sholat itu wajib, betul? Jawab Bapak. Sholat Pak? Wajib. Maka sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu. Maka wudu jadi belajar agama Belajar agama tidak sempurna kecuali paham bahasa Arab. Berarti paham bahasa Arab berarti wajib. Jenengan yang matur loh, matur kula loh. Wajib Pak. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita sekarang lagi belajar. Ini dalam OTW ke situ, Masya Allah. OTW belajar bahasa Arab. Allah berfirman di potongan ayat selanjutnya, wa yunazzilu lakum, Masya Allah, minas samai rizqo. Ini sampai jam 10 sebenarnya nggak selesai, tapi nggak apa-apa. Gimana caranya saya akan sampaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masya Allah. Sama Pak, pakai fi'il mudhari. Allah lah yang menurunkan lakum untuk kalian. Tuh Pak, menurunkan apa untuk kalian? Dari langit. Rizko, rizki Bapak Ibu. Masya Allah. Allah jangan dibolak-balik ya. Allah menurunkan rizki dari langit untuk kalian. Jangan. Tetap harus sesuai dengan kalimat ini. Karena ada maknanya. Urutan dalam Al-Quran itu mempengaruhi. Dan dia Allah yang menurunkan untuk kalian dari langit rizki. Para ulama menyebutkan ini adalah mator atau ma.
hujan atau air. Dari mana nyambungnya? Bentar, kita satu-satu dulu ini karena bagian akhir. Pertama, apa faedah Allah menggunakan fi'il mudhari'? Apa tadi? Dua hal. Allah ingin menunjukkan bahwa sekarang dan akan selalu. Kan simple present ya, Pak. Berarti Allah sedang menurunkan dan akan terus menurunkan. Bukan pakai kata lampau. Kalau lampau selesai. Sekarang dan besok belum tentu. Tapi Allah menggunakan mudhari' untuk menunjukkan bahwa Allah akan selalu dan selalu menurunkan. Baik. Kan baru kata menurunkan. Yang kedua, kenapa lakumnya di depan Pak Ustadz? Itu ada maknanya Bapak Ibu. Allah menurunkan untuk kamu, untuk kalian rizki dari langit. Coba kalau lakumnya ini digeser tempatnya Pak, rasakan. Allah menurunkan dari langit rizki untuk kalian. Beda Pak, dalam bahasa Arab khususnya didahulukannya objek seperti ini untuk menjadi perhatian bahwa Allah nurunin air atau hujan sebagai rizki itu untuk kamu semata, bukan yang lain, untuk kamu, demi kemaslahatan kamu. Yang kedua, yang ketiga, dari langit. Langit di sini bisa dipahami tidak langit yang, karena kita nggak pernah tahu bentuk langit ya. Dalam artian itu kan apakah kumpulan awan atau apa, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Maka para ulama menyebutkan dari langit itu dari tempat yang tinggi. Ternyata kita tahu dari ilmu sains hari ini, ternyata air hujan itu turun dari kumpulan awan yang itu menguap dari laut, terjadi proses apa itu namanya? Kondensasi. Benar? Ya, saya lupa di ilmu IPA itu. Menguap jadi awan, ditiup angin berkumpul ke daratan, jadilah hujan. Maka langit di sini bisa diartikan al-jawwu al-ali, sesuatu atau posisi yang atas. Apakah itu langit yang sejati atau di bawah langit, antara langit dan bumi? Ternyata kan sekarang kita tahu proses turunnya hujan itu dari awan yang itu terletak antara bumi dan langit. Ya begitu Bu. Artinya ini nggak ada kontradiksi dengan ilmu pengetahuan hari ini. Artinya langit asama itu bisa diartikan langit yang sebenarnya bisa diartikan wilayah atau tempat yang tinggi. Artinya nggak ada kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Artinya Allah menurunkan untuk kalian, untuk kita dari langit. Menurunkan apa? Rizki. Baik. Para ulama menyebutkan kok rizki difahami air hujan, ketemu pirang perkara Pak Ustadz. Nah, kita jelaskan. Bapak Ibu, Allah itu menurunkan air atau hujan. Ini dua hal yang terpisah. Sengaja saya pisah karena penekanannya biar beda. Hujan itu kan yang air yang turun dari langit. Kalau air itu kan ya air. Emang bedanya apa? Gini Pak, menarik sekali Allah menyebutkan air hujan dengan kata rizki. Karena air yang turun itu jenisnya sama nggak Bu? Hujan di Indonesia sama di Amerika airnya sama nggak Bu? Sama Bapak Ibu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, begitu masuk ke dalam tanah, yang tumbuh dari tanah itu beragam tumbuhan. Itu luar biasanya firman Allah di ayat ini. Sehingga Allah menyebutkan rizki. Padahal yang dimaksud adalah air atau hujan yang turun dari langit. Karena Allah menurunkan dari langit itu hujan atau air. Dan air itu jenisnya sama, nggak ada itu air hujan Indonesia rasanya min, air hujan di Afrika rasanya asam, nggak sama. Tapi yang menarik adalah Allah setelah itu tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sebagian tumbuhan kita makan, buah, sebagian kita jual jadi uang, jadi rizki. Atau Allah turunkan air hujan, turun ke dalam tanah, Allah tumbuhkan dengan sebab air tadi, rumput-rumput dimakan hewan. Hewan kita sebagian makan, sebagian kita perjualbelikan. Makanya benar, maha benar Allah. Shadaqallahul adzim. Allah maha benar ketika menyebut Allah menurunkan untuk kalian dari langit rizki. Karena dengan air saja sumber-sumber rizki jadi ada. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau nggak ada air dari langit, apakah ada kehidupan? Nggak ada Pak.
nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, kita juga bingung mau minum apa. Yang kedua yang bisa dipahami dari ini, air hujan itu, air atau hujan dibilang rizki karena kita boleh Bapak Ibu minum langsung air yang turun dari langit, asal tidak lewat ke talang air dulu. Kalau lewat talang, numpang lewat talang campur karatan nanti. Tapi misalnya kita pengen sesekali nyoba ke lantai paling tinggi di rumah kita, terus langsung ke atas apa yang di bawah langit, hujan kita minum aman misalnya. Asal jangan mampir talang dulu Pak. Kalau udah terkontaminasi. Itu makna yang kedua. Jadi disebutkan rezeki karena air bisa jadi rezeki bagi orang yang memanfaatkannya. Kita paham Bapak Ibu. Makna ayat yang kedua ini, orang Palestina yang hari ini sedang terdolimi itu boro-boro mau ngambil air dari sumur, semua sumur dibuang bardil. Maka mereka ketika turun hujan ngadain air diminum langsung. Kalau saya jelaskan rizki yang kedua berupa air hujan langsung diminum, asal nggak lewat talang, kadang kan nggak sampai di akal kita. Kenapa? Malah ngapain repot-repot ngadain di hujan, air PDAM ngalir. Beli galon murah, diantar sampai rumah, tinggal telepon. Iya, karena kondisi kita serba terpenuhi. Coba lihat informasi berita di media sosial atau di internet segala macam. Saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu, demi memenuhi kebutuhan minum sehari-hari, kadang mereka meminum langsung dari air hujan. Maka benar, maha benar Allah ketika Allah mengatakan dialah yang menurunkan untuk kalian dari langit rizki. Dan yang dimaksud adalah air hujan. Kalau tadi difahami air hujan ya langsung ditadai terus diminum, jadilah rizki. Atau kalau dimaknai air saja, ya tadi air yang masuk ke dalam bumi menumbuhkan segala macam buah, tumbuhan segala macam, kemudian kita sebagian manfaatkan, sebagian kita jual, atau dimakan oleh hewan, kemudian hewan kita sebagian makan, sebagian kita jual. Dan itulah rizki yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum, dan di langitlah rizki-rizki kalian. Makanya Nabi itu, Bapak Ibu, disebutkan dalam banyak riwayat, orang yang paling sering melihat ke langit itu Nabi. Nabi itu kalau dikit-dikit lihat ke langit, dikit-dikit lihat ke langit. Karena Nabi merasa orang yang rendah dan Allah itu yang maha tinggi. Dan di langitlah kita banyak berada. Maka refleks ya, orang kalau mendoa mesti ke menengadahkan ke atas. Nggak mungkin mendoa. Karena memang fitrahnya kita itu rendah, terutama kalau butuh Bapak Ibu. Maka kita mintanya kepada Zat yang maha tinggi, yaitu Allah. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, maka tidaklah bisa mengambil pelajaran seperti hal ini illa kecuali man yunib, orang yang mau kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah. Makna kembali itu macam-macam Bapak Ibu, tapi saya ringkaskan, saya bacakan di kitab ini, illa man yunib ilallahi ta'ala. Maksud orang yang bisa mengambil pelajaran yaitu orang yang kembali, maknanya adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Kalau selama ini menjadi pendosa ya berobat, memperbaiki keburukannya dengan mengiringi perbuatan baik. Bil iqbal ala mahabbati, dengan senantiasa memupuk rasa cinta kepada Allah, wa khasyatihi, dan memupuk rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan ini selalu harus hadir Bapak Ibu. Kenapa kok disebutkan kita harus cinta sama Allah satu sisi juga takut kepada Allah? Karena Allah punya surga dan neraka Bapak Ibu. Itu hikmahnya, untuk menunjukkan yang esa, yang satu hanya Allah. Selain Allah itu selalu berpasang-pasang. Kenapa dalam setiap amal kita harus punya rasa harap-harap dan cemas? Berharap pahala Allah surga dan cemas khawatir kalau kita terjatuh ke dalam neraka. Karena Bapak Ibu, hikmahnya para ulama menyebutkan ada sebagian manusia itu hanya diemeng-emengi ribet hadiah itu udah semerinding. Nek sholat pakai wedus, mangkat lah. Tapi ada orang wedus kan kita Pak, surga enggak kita. Makanya orang kalau diemeng-emeng, siapa yang sholat subuh 5 waktu selama sebulan dapat wedus, wah kebak masjid Pak. Karena kita seringkali mengidentikan sesuatu yang konkret, padahal iman itu justru pada hal-hal yang abstrak, hal-hal yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau semua kelihatan, masjid bakal ramai itu. Siapa yang sholat kasih kambing, wah penuh masjidnya, penuh kambing.
Saya lanjutkan. Jadi kenapa Allah punya surga neraka? Karena kadang orang hanya diiming-imingi pahala atau ribet atau hadiah sudah semerindil untuk beramal soleh. Tapi ada sebagian orang harus diancam dulu. Kalau nggak sholat tak pukul kamu, tak pecut kamu, baru semerindil. Ada yang ketiga Bapak Ibu harus diiming-imingi pahala dan diancam dengan hukuman. Itu hikmah Bapak Ibu. Nah kita termasuk yang mana? Silahkan dicek aja. Bapak Ibu kalau ada panggilan amal soleh dikasih hadiah oleh Allah begini dan begitu sudah cukup atau belum? Kalau belum berarti harus mengingat-ingat. Kalau nggak taat sama Allah ada loh siksanya. Nah, atau harus mengingat duanya itu seperti itu. Dan kita boleh mengamalkan sesuatu, meniatkan misalnya saya mau ngaji biar mudah masuk surga. Karena hadisnya ada hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka boleh kita beramal, contohnya seperti berangkat ngaji untuk mencari surga, boleh. Atau saya meniatkan ngaji Jumat malam di rumah Pak Sam agar terhindar neraka. Enggak apa-apa, enggak masalah. Karena memang Allah punya dua-duanya. Atau meniatkan dua-duanya, saya pengen ngaji biar masuk surga dan tidak masuk neraka. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu boleh. Itu kenapa? Di ayat ini dijelaskan bahwa orang yang kembali kepada Allah itu maksudnya adalah yang selalu memupuk rasa cinta kepada Allah karena rindu kepada Allah sehingga kita berharap surganya. Yang kedua rasa takut biar kita tidak dimasukkan ke dalam siksa Allah yaitu neraka. Karena memang Allah punya dua itu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 9 lebih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Maka jangan putus harapan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, semangat Nabi yang orang terbaik di muka bumi saja waktu dalam sepekan sama-sama 168 dengan 168 jam sama dengan kita, tapi masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita yang bukan Nabi, bukan panglima, bukan presiden, jangan sok sibuk. Kalau perlu sepekan tambahin harinya kalau perlu, tapi mau itu nanti kebijaksanaan panitia. Wallahu taala alam. Yang ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mas Miftah.